Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak soleh-solehah? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan semoga kita diberikan kekuatan dan juga kelancaran untuk melaksanakan puasa Ramadan pada tahun ini. Nah, alhamdulillahirrabbilalamin, kita bertemu lagi dalam pembelajaran sekolah online di Ramadan tahun ini. Tapi khusus untuk Ramadan tahun ini, Bapak akan menjelaskan atau mengajarkan materi tentang apa? Yaitu tentang Quran dan juga hadis. Nah, khusus untuk pertemuan kali ini, itu diberikan kepada level 3, yaitu untuk kelas 5 dan juga kelas 6. Nah, di pembelajaran pertemuan kali ini, Bapak akan membahas tentang apa? Yaitu tentang Quran Surat At-Tin. Nah, di sekolah ada yang sudah belajar Quran Surat At-Tin? Kelas berapa coba? Kelas 5 ya. Nah, kita akan ulas kembali. Nah, di Quran Surat At-Tin ini akan dibahas secara bersama-sama. Ada beberapa poin yang akan kita bahas. Yang pertama, yaitu tentang arti surat. Ada yang sudah tahu arti surat At-Tin itu apa? Yang belum tahu, nanti simak videonya. Yang kedua, jumlah ayat. Ada berapa jumlah ayatnya? Ada yang belum tahu? Coba diingat-ingat. Yang ketiga, tempat diturunkannya. Nah, nanti kita akan belajar tempat di mana diturunkan Quran Surat At-Tin ini. Yang keempat, terjemahan per ayat. Yang kelima, isi kandungan surat atau juga makna yang terkandung dalam Quran Surat At-Tin itu. Nah, yang Allah sampaikan di dalam Quran Surat At-Tin itu, kita sebagai manusia, apa tujuannya diturunkan Surat At-Tin ini? Nah, nanti kita akan bahas bersama-sama. Tapi sebelumnya, kita mulai dengan bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut untuk menyimak bacaan Quran Surat At-Tin. Mohon diperhatikan ya dan disimak dengan baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wassaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukazzibuka ba'du bid-din. Alaysa Allahu biahkamil hakimin. Masya Allah, bacaannya sangat merdu sekali ya. Nah, bisa dicontoh untuk anak soleh-soleha semua, bacaannya harus seperti itu ya. Tenang, tapi juga enak didengar. Nah, untuk yang belum hafal, itu nanti bisa menghafalkan setelah pembelajaran Quran Surat At-Tin ini selesai. Nah, yang sudah hafal ayatnya, nanti ditambah dengan bacaan atau artinya ya. Biar kita paham juga apa yang kita baca dan juga beserta artinya. Nah, ini merupakan Quran Surat At-Tin. Kita masuk kepada poin yang pertama, yaitu tentang arti surat. Nah, Wattini wassaitun. itu ayat berapa? Bunyi ayat berapa? Ayat pertama. Jadi, Quran Surat At-Tin itu diambil dari ayat pertama. Yang mana? Yang ini Bapak garis bawahi. Nah, Quran Surat At-Tin itu diambil dari ayat pertama dan kata pertama, yaitu wattini. Nah, At-Tin
yaitu artinya apa? Ada yang sudah tahu? Yaitu buah tin. Nah, ada yang tahu buah tin itu bentuknya seperti apa? Wujudnya seperti apa? Yang belum tahu, yang penasaran, coba cari di Google ya. Banyak gambar-gambar tentang buah tin. Itu rasanya katanya enak. Nah, kita lanjut ke poin yang kedua, yaitu tentang jumlah ayat. Ada yang tahu jumlah ayat yang tadi ada berapa? Yang sudah hafal pasti sudah tahu. Yang belum hafal, ada berapa ayat coba? Yaitu jawabannya ada 8 ayat untuk Quran surat At-Tin ya. Nah, Quran surat At-Tin ini surat keberapa dalam Al-Quran? Coba, ada yang tahu? Yaitu ke-95 ya di dalam Al-Quran. Nah, ini poin yang ketiga, tempat diturunkannya. Tempat diturunkannya Quran surat At-Tin itu diturunkan di kota Mekah dan digolongkan kepada surat Makkiyah. Nah, Quran surat At-Tin ini digolongkan ke dalam golongan surat Makkiyah. Ciri-ciri atau salah satu ciri dari Quran surat Makkiyah itu adalah jumlah suratnya atau ayatnya pendek-pendek. Itu salah satu cirinya ya. Kemudian kita lanjut kepada poin yang ke berapa? Keempat. Kelima. Pokoknya terjemahan per ayat ya. Terjemahan per ayat. Kita simak baik-baik bacaannya dan juga artinya. Sambil dibaca ya artinya biar kita paham. Kalau bisa dihafal juga. Mulai dari bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini waszaitun. Wa turi sinin. Wa hadzal baladil amin. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Nah, itu merupakan bacaan Quran surat At-Tin beserta artinya per ayat. Ada yang membaca ayatnya dan juga arti-artinya? Ada juga yang sudah hafal? Alhamdulillah yang sudah hafal bagus ya. Tingkatkan jangan sampai lupa. Nah, yang belum hafal nanti tugasnya adalah untuk menghafal ayatnya dan juga artinya. Boleh ayatnya terlebih dahulu dan juga beserta artinya atau juga ayat arti dan seterusnya. Itu boleh ya. Nah, kita lanjut ke poin yang terakhir, yaitu tentang isi kandungan Quran surat At-Tin. Nah, isi kandungannya apa? Nah, di sini ada Allah bersumpah dengan 4 hal. Nah, Allah itu bersumpah dengan diawali dengan kata waw ya, wa. Wa itu bisa diartikan artinya dan
juga bisa diartikan sebagai demi atau sumpah. Banyak Allah menyebutkan sumpah di dalam Al-Quran seperti wadduha, wal-as, dan salah satunya adalah wattini. Nah, dalam Quran surat Atin ada 4 sumpah yang Allah sampaikan. Yang pertama adalah demi buah tin. Kemudian yang kedua demi buah zaitun. Yang ketiga demi bukit Sinai. Dan yang terakhir demi kota Mekah yang aman. Nah, mengapa Allah bersumpah dengan 4 hal tersebut? Nih, ada penjelasannya. Menurut ulama tafsir mengatakan bahwa buah tin atau sumpah yang pertama itu merupakan demi buah tin, yaitu tempat di mana Nabi Nuh alaihissalam berada dulunya, yaitu banyak ditumbuhi pohon atau buah tin. Nah, kemudian sumpah yang kedua yaitu demi buah zaitun. Nah, ini juga sama, yaitu tempat di mana Nabi Isa alaihissalam berada waktu dulu, ya, tempat tinggalnya itu banyak ditumbuhi buah zaitun. Nah, kalau yang ketiga itu tempat demi bukit Sinai. Tahu bukit Sinai itu sejarahnya apa? Yaitu tempat turunnya wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, dan yang terakhir itu demi kota Mekah yang aman. Kenapa Allah sebut aman? Karena ada 2 kota yang aman. Dari apa? Dari fitnah Dajjal. Salah satunya adalah kota Mekah dan yang satu lagi adalah kota Madinah itu, ya. Nah, kemudian ini hikmah atau pokok ajaran yang terkandung dalam Quran surat At-Tin, yaitu sebagai berikut. Ada 2 poin penting yang terdapat dalam Quran surat At-Tin ini. Nah, yang pertama adalah manusia diciptakan dalam bentuk sebaik-baiknya. Allah sudah menciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna. Baik tubuh yang sempurna, akal, pikiran, kemudian ada nafsu juga. Beda dengan setan atau dengan malaikat. Kalau malaikat memiliki akal saja, tidak memiliki nafsu. Kalau setan atau jin itu sebaliknya. Nah, tapi manusia itu diciptakan dengan sempurna. Nah, tapi ada yang menyebabkan manusia itu dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya. Ada di poin 2 nih. Hal yang menjadi pokok kemuliaan manusia adalah iman dan amalnya. Nah, jadi yang menjadikan perbedaan antara satu manusia dengan manusia yang lain itu adalah dari iman dan amalnya. Kalau amalnya kebanyakan mengerjakannya salah, maka akan dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya dan akan hina di sana. Itu tempat yang serendah-rendahnya apa? Adalah neraka. Nah, kalau amalnya baik, maka baik juga perbuatannya. Nanti juga balasannya akan baik. Nah, jadi diusahakan kita sebagai manusia itu menjaga iman dan juga amalnya agar tetap sejalan dengan apa yang Allah perintahkan, agar kita tidak dikembalikan kepada tempat yang serendah-rendahnya. Auzubillahi min zalik, ya, kalau kita masuk ke dalam neraka. Tentunya kita semua juga ingin masuk surga, mudah-mudahan, ya, insya Allah. Nah, mungkin itu saja dari penjelasan materi kita kali ini. Terima kasih sudah menyimak videonya. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan secara singkat ini bisa bermanfaat khusus untuk Bapak dan juga umumnya untuk yang menyaksikan video ini, ya. Jangan lupa hafalkan nanti ayatnya dan juga artinya. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Ditutup saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.